India, negeri dengan sejarah megah dan budaya yang memesona, seringkali dipandang sebagai tanah spiritual, penuh warna, dan kaya tradisi. Namun, di balik kemegahan Taj Mahal dan hiruk-pikuk Bollywood, tersembunyi sisi gelap yang jarang disorot. Dalam video ini, kita akan mengungkap berbagai fakta mengejutkan yang jarang dibahas, mengupas sisi lain dari India yang tak seindah gambaran di brosur wisata. Masyarakat banyak buang air besar sembarangan. Sistem kasta di India telah menjadi bagian integral dari masyarakatnya selama ribuan tahun. Meskipun secara resmi sudah dihapuskan pada tahun 1950, dampaknya terhadap struktur sosial masih terasa hingga kini. Salah satu contohnya adalah kasta Sudra yang selama berabad-abad menempati posisi terendah dalam hierarki sosial, seringkali ditugaskan untuk pekerjaan yang dianggap rendah dan kotor. Ironisnya, di tengah kemajuan teknologi dan ekonomi yang pesat, India masih menghadapi masalah sanitasi yang serius. Banyak warga, terutama yang berasal dari kasta rendah, masih membuang kotoran sembarangan di tempat terbuka, termasuk di area publik seperti pantai. Perilaku ini sangat kontras dengan capaian India di bidang sains dan teknologi, seperti program antariksa dan pengembangan nuklir. Masalah sanitasi di India menjadi semakin kompleks dengan kurangnya fasilitas toilet umum, terutama di daerah pedesaan. Padahal, anggaran militer negara ini tergolong besar. Keberadaan sapi suci yang bebas berkeliaran di jalanan juga turut memperparah kondisi kebersihan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kemajuan suatu negara dengan kualitas hidup sebagian besar warganya. Setiap pagi, di stasiun kereta api Kirtinagar, Delhi, pemandangan yang umum adalah antrean panjang para penumpang. Namun, di sisi lain rel, terdapat pemandangan yang sangat berbeda dan memprihatinkan. Di antara rel kereta api yang berderit, banyak warga India, terutama mereka yang berasal dari daerah kumuh, terpaksa melakukan aktivitas buang air besar di tempat terbuka. Praktik buang air besar di tempat terbuka ini merupakan masalah serius yang dihadapi oleh India. Menurut data, hampir setengah dari populasi India tidak memiliki akses ke sanitasi yang layak. Selain faktor kemiskinan dan kurangnya fasilitas toilet, akar masalah ini juga terletak pada norma sosial yang telah mengakar di beberapa komunitas, sehingga membuat praktik ini dianggap wajar. Bagi warga yang tinggal di daerah kumuh, mencari tempat tersembunyi di antara semak-semak di sepanjang rel kereta api menjadi pilihan satu-satunya. Mereka terpaksa melakukan aktivitas pribadi yang sangat intim di tempat yang tidak higienis dan sangat terbuka. Meskipun risiko kesehatan yang ditimbulkan sangat besar, seperti diare dan hepatitis, banyak orang tetap melakukan praktik ini sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Bagi perempuan, risiko yang dihadapi bahkan lebih besar, karena mereka rentan terhadap pelecehan ketika harus mencari tempat terpencil untuk buang air. Kejadian mengerikan terhadap dua remaja perempuan yang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat di Uttar Pradesh adalah bukti nyata dari bahaya yang mengintai perempuan yang tidak memiliki akses ke toilet yang layak. Kasus ini menyoroti betapa mendesaknya masalah sanitasi di India dan dampaknya terhadap keselamatan dan martabat perempuan. Masalah sanitasi di India adalah cerminan dari kegagalan negara dalam menyediakan fasilitas dasar bagi warganya. Namun, masalah ini juga melibatkan dimensi budaya yang kompleks. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses sanitasi, perubahan perilaku masyarakat juga sangat penting. Tantangannya adalah mengubah norma sosial yang telah ada selama berabad-abad dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi praktik hidup yang lebih bersih dan sehat. Salah satu langkah yang telah diambil pemerintah India adalah program kampanye India Bersih yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2014. Program ini bertujuan untuk menghilangkan praktik buang air besar sembarangan dan meningkatkan akses toilet bagi semua warga. Namun, perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Banyak warga yang masih enggan menggunakan toilet karena faktor kebiasaan dan ketidaktahuan tentang pentingnya sanitasi yang baik. Oleh karena itu,
Edukasi dan sosialisasi harus dilakukan secara terus-menerus untuk mengubah pola pikir masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan toilet tidak hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga disertai dengan strategi pemeliharaan dan penyuluhan yang efektif. Jika toilet yang dibangun tidak dirawat dengan baik atau tidak memiliki pasokan air yang memadai, maka masyarakat akan kembali pada kebiasaan lama. Selain pendekatan dari pemerintah, partisipasi aktif dari organisasi non-pemerintah, (NGO), dan sektor swasta juga diperlukan untuk mempercepat perubahan ini. Banyak NGO telah berkontribusi dalam menyediakan fasilitas sanitasi di daerah-daerah terpencil serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan. Di sisi lain, sektor swasta juga dapat membantu dengan menyediakan teknologi inovatif dalam pembuatan toilet yang lebih murah, ramah lingkungan, dan mudah diakses oleh masyarakat miskin. Kolaborasi antara berbagai pihak akan mempercepat terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Masalah sanitasi bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga menyangkut kesehatan, keamanan, dan martabat manusia. India sebagai negara yang sedang berkembang pesat harus segera menyelesaikan permasalahan ini agar dapat sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan, India dapat benar-benar mewujudkan masyarakat yang bebas dari praktik buang air besar sembarangan. Ini bukan hanya demi kebersihan lingkungan, tetapi juga demi kesejahteraan generasi mendatang. Festival melempar kotoran sapi. Gummatapura adalah sebuah desa kecil yang terletak di perbatasan Karnataka Tamil Nadu, India. Desa ini terkenal dengan festival unik bernama Gore Habba, yang berlangsung sehari setelah Bali Patyami sebagai bagian dari perayaan Diwali atau Diwali. Diwali, yang juga disebut sebagai festival cahaya dalam agama Hindu, melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Dalam perayaan ini, lampu-lampu tradisional, diya, dinyalakan sebagai simbol harapan dan sukacita umat manusia. Gore Habba menjadi perayaan yang unik karena masyarakat desa saling melempar kotoran sapi dalam sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun. Sebelum perayaan dimulai, ada sejumlah ritual yang dilakukan oleh penduduk desa. Di pagi hari, para pria, wanita, dan anak-anak mengumpulkan kotoran sapi dari berbagai penjuru desa. Kotoran tersebut kemudian dikumpulkan di satu lokasi khusus di belakang kuil Beerapa. Sementara itu, anak-anak dengan pakaian minim berkeliling desa untuk mengumpulkan minyak dan mentega yang nantinya digunakan dalam persembahan di kuil. Setelah minyak dan mentega terkumpul, mereka melakukan ritual pooja di kuil Karapa yang berjarak sekitar 1 kilometer dari kuil Beerapa. Usai ritual tersebut, penduduk desa kembali dalam prosesi meriah menuju lokasi utama perayaan. Dalam perjalanan pulang, seorang warga desa yang dipilih secara khusus diberi peran sebagai Chadikora. Ia dihiasi dengan kumis dan janggut dari rumput, lalu ditempatkan di atas seekor keledai dan diarak ke kuil sebagai bagian dari prosesi festival. Sesampainya di kuil, kumis dan janggut rumput yang menempel pada Chadikora dicabut lalu dikuburkan di tempat tumpukan kotoran sapi. Setelah ritual ini selesai, pendeta kuil menerima siraman pertama kotoran sapi sebagai tanda dimulainya festival. Penduduk desa, tanpa terkecuali, kemudian bergabung dalam permainan saling melempar kotoran sapi. Tradisi ini menjadi tontonan menarik yang dihadiri oleh ribuan orang dari desa-desa sekitarnya. Sebagai bagian dari ritual, patung Chadikora dibuat dan dibawa ke Bukit Kondi Gekara Gudda untuk dibakar. Bersamaan dengan pembakaran patung tersebut, seekor ayam juga dikorbankan sebagai bagian dari tradisi. Setelah upacara berakhir, para peserta festival membersihkan diri di danau terdekat sebelum kembali ke desa. Masyarakat kemudian menyampaikan berbagai sindiran kepada Chadikora, yang menjadi bagian dari keseruan festival ini.
Festival Gorehabba diyakini membawa berkah bagi masyarakat desa, termasuk kemakmuran dan turunnya hujan. Tradisi ini juga dipercaya memiliki manfaat kesehatan, di mana kotoran sapi dianggap mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dalam kepercayaan Hindu, sapi merupakan simbol kehidupan dan kesucian bumi. Oleh karena itu, kotoran sapi digunakan dalam berbagai ritual keagamaan sebagai bentuk penghormatan. Pemerintah India, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, telah memperkuat perlindungan terhadap sapi. Sejumlah negara bagian bahkan telah melarang penyembelihan sapi untuk konsumsi daging. Festival Gorehabba sering dibandingkan dengan La Tomatina di Spanyol, yang melibatkan lemparan tomat sebagai bagian dari perayaan. Bedanya, masyarakat Gumatapura memilih kotoran sapi sebagai media dalam tradisi unik mereka. India, sebagai destinasi wisata yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alam, menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Namun, bagi wisatawan asing, terdapat aturan yang cukup ketat terkait durasi kunjungan. Salah satu kebijakan penting yang perlu diperhatikan bahwa wisatawan asing hanya diperbolehkan mengunjungi India maksimal 2 kali dalam setahun untuk tujuan wisata. Kebijakan ini dibuat untuk mengatur arus wisatawan dan memastikan bahwa durasi tinggal tetap terkendali. Visa turis India, yang diterbitkan untuk tujuan kunjungan singkat, hanya berlaku selama maksimal 30 hari sejak kedatangan. Hal ini tentu saja memberikan keterbatasan waktu bagi wisatawan yang ingin lebih lama menikmati segala yang ditawarkan India. Namun, bagi kamu yang berencana tinggal lebih lama, ada pilihan visa lain, yaitu visa e-bisnis. Visa ini berlaku selama 1 tahun sejak diterbitkan dan memungkinkan wisatawan untuk melakukan kegiatan bisnis atau pekerjaan tertentu. Meskipun visa e-bisnis memungkinkan masa tinggal yang lebih lama, ada pembatasan durasi tinggal untuk setiap kunjungan. Durasi tinggal yang diperbolehkan untuk setiap kunjungan dengan visa e-bisnis tidak boleh melebihi 180 hari. Dengan kata lain, meskipun kamu memiliki visa yang berlaku selama 1 tahun, kamu tetap harus memperhatikan batasan waktu untuk setiap kunjungan agar tidak melanggar aturan yang berlaku. Jika kamu ingin tinggal lebih dari 180 hari di India dalam 1 tahun, ada prosedur yang harus diikuti. Kamu harus melapor ke FRRO, Foreigners Regional Registration Office, atau FRO, Foreigners Registration Office, setempat dalam waktu 2 minggu setelah masa 180 hari tersebut berakhir. Jika tidak, kamu bisa menghadapi masalah hukum yang dapat mempengaruhi izin tinggalmu atau bahkan menyebabkan deportasi. Beberapa wisatawan yang tidak memahami aturan ini seringkali menghadapi masalah serius. Misalnya, ada kasus di mana wisatawan yang tinggal lebih dari batas waktu yang ditentukan, tanpa melakukan pendaftaran atau melapor ke FRO, akhirnya dipaksa meninggalkan India. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi mereka yang tidak familiar dengan prosedur administratif India. Kejadian seperti ini menjadi pengingat penting bagi wisatawan internasional agar selalu mematuhi peraturan setempat. Namun, lebih dari sekadar masalah administratif, kebijakan ini juga berdampak pada ekonomi pariwisata India. Dengan adanya pembatasan jumlah kunjungan wisatawan asing, India dapat mengatur lebih baik arus kunjungan turis dan menjaga kualitas pengalaman wisatawan. Sebaliknya, terlalu banyak wisatawan yang tinggal lebih lama dari yang diizinkan dapat memberikan tekanan pada infrastruktur dan layanan lokal. Oleh karena itu, pembatasan ini bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk melindungi kelangsungan pariwisata yang berkelanjutan. Namun, bagi wisatawan yang berniat untuk tinggal lebih lama atau sering mengunjungi India dalam setahun, penting untuk merencanakan kunjungan mereka dengan cermat. Pastikan untuk memeriksa dan mengikuti aturan visa yang ada agar perjalananmu tidak terganggu. Jika perlu, konsultasikan dengan konsulat India atau agen perjalanan yang berpengalaman untuk memastikan bahwa semua prosedur dilakukan dengan benar. Selain itu,
Memahami peraturan ini juga bisa membantumu menghindari biaya tambahan atau denda yang mungkin dikenakan jika melanggar aturan visa. Setiap negara memiliki kebijakan imigrasi yang berbeda, dan memahami kebijakan India akan membuat perjalananmu lebih nyaman dan aman. Jika kamu ingin menikmati India dalam jangka waktu lebih lama, ada baiknya mempertimbangkan alternatif visa lain yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhanmu. Beberapa jenis visa, seperti visa pelajar atau visa kerja, bisa memberikan fleksibilitas lebih besar dalam durasi tinggal. Terlepas dari aturan yang ketat, India tetap menjadi salah satu destinasi wisata paling menarik di dunia. Dari Taj Mahal yang megah hingga panorama alam Himalaya yang memukau, India memiliki segudang keindahan yang layak untuk dijelajahi. Oleh karena itu, persiapkan perjalananmu dengan baik agar pengalaman wisata di India tetap menyenangkan. Secara keseluruhan, meskipun aturan ini mungkin terdengar membatasi bagi beberapa wisatawan, kebijakan ini membantu India mengelola arus pengunjung dan menjaga sistem administrasi tetap teratur. Sebagai wisatawan, penting untuk mematuhi peraturan ini agar perjalananmu ke India tetap lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan memahami kebijakan ini dan mempersiapkan dokumen dengan benar, kamu dapat menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman. Jangan lupa untuk selalu mencari informasi terbaru mengenai kebijakan visa India sebelum merencanakan kunjunganmu, karena peraturan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah India.